Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang kewajiban hak negara dan warga negara. Baik, selanjutnya itu ada susunan anggota kami. Yang pertama yaitu Muhammad Arga Kilasan, yang kedua saya sendiri Rifan Bagustio, yang ketiga ada Van Fauzan Al-Fakihi, yang terakhir yaitu Fahris Hedi Saputra. Baik, untuk selanjutnya ada hak. Hak adalah kekuasaan atau wewenang yang dimiliki oleh seseorang untuk mendapatkan atau melakukan sesuatu yang seharusnya ia terima. Adapun ciri-ciri dari hak, yang pertama yaitu melekat pada setiap individu. Yang kedua, dapat dituntut secara hukum atau negara. Yang ketiga, dilindungi oleh hukum. Yang keempat, yaitu bersifat universal, terutama untuk hak asasi manusia. Selanjutnya, pengertian kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Kewajiban bersifat personal bagi pihak tertentu, tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun, dan pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh pihak yang berkepentingan. Nah, selanjutnya adalah ciri-ciri kewajiban. Pertama, bersifat mengikat. Kedua, harus dilaksanakan dengan tanggung jawab. Tiga, jika dilarang ada sanksi. Empat, bersifat universal untuk kewajiban dasar. Selanjutnya, konsep harmoni hak dan kewajiban. Harmoni adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan individu, masyarakat, dan negara. Harmoni berarti adanya hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang antar warga negara dengan negara, dan sesama antar warga negara. Selanjutnya, latar belakang historis. Latar belakang historis menjelaskan bagaimana konsep hak dan kewajiban berkembang dari masa ke masa, baik di Indonesia maupun di dunia. Pemahaman ini penting agar kita mengerti mengapa sekarang diperlukan keseimbangan atau harmoni antara hak dan kewajiban. Selanjutnya, latar belakang historis. Yang pertama, masa kerajaan. Yang kedua, masa penjajahan. Yang ketiga, masa perjuangan kemerdekaan. Dan yang terakhir, masa setelah kemerdekaan. Selanjutnya, hak asasi manusia atau HAM. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Ciri-ciri HAM. Yang pertama, bersifat universal. Yang kedua, tidak dapat dicabut. Dan yang ketiga, harus dihormati dan dilindungi. Perkembangan HAM di Indonesia. Masa sebelum kemerdekaan, pada masa ini HAM belum diakui secara resmi, tetapi mulai tumbuh kesadaran tentang hak. Masa awal kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, HAM mulai diakui secara konstitusional. Masa demokrasi liberal. Pada masa ini, HAM berkembang cukup baik. Oke, baik. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Perkembangan hak asasi manusia di Indonesia berlangsung secara dinamis, naik maupun turun. Pada masa penjajahan, hak asasi manusia ini belum diakui, bahkan rakyat mengalami penindasan, sehingga munculnya kesadaran untuk memperjuangkan hak tersebut. Namun setelah kemerdekaan, hak asasi manusia mulai diatur dalam Peraturan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi penerapannya masih terbatas. Oke, baik. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 4. Jika ada kesalahan kata maupun kesalahan yang lainnya, mohon dimaafkan. La Habana. Assalamualaikum.